Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya sedang bersama Bapak Ananta Wijaya, mantan Direktur Sriwijaya Air. Ini dia Bapak. Halo Pak. Halo, Apa kabar Pak? baik, Alhamdulillah gitu. Eh, Gimana Pak? Sehat? sehat. Ya. Jadi Bapak itu kan ex-direktur Sriwijaya Air ya. Itu Bapak tuh menjabat dari tahun berapa sampai Ya, saya bekas Direktur Teknik Sriwijaya Air, menjabat dari tahun 2011 sampai 2016. Jadi sebelum direktur kan merupakan posisi yang sangat tinggi ya Iya. Pak. Itu udah punya cita-cita dari sejak masih kecil atau Agak beda, kalau cita-citanya dari kecil saya pengen punya pabrik mainan. Sebenarnya saya ngambil dunia penerbangan hanya penasaran dengan sama almarhum Habibie, tahu kan ya? oh Kan dulu zaman saya SMA itu orang paling pintar di Indonesia tuh orang bilang Habibie. Dia pintar karena bisa bikin pesawat. Makanya saya penasaran, saya sekolah di ITB, saya ambil jurusan teknik penerbangan biar tahu gimana cara bikin pesawat. Ternyata memang susah, hebat dia. Jadi itu udah kayak setelah menjadi direktur udah tahu ya Pak gimana susahnya Tahu. ternyata seperti apa Pak Habibie. Jadi dulu tuh emang cuma ya karena pengen tahu aja gitu Pengen kan. tahu, Pak karena Habibie. pesawat bagi saya benda yang cukup menarik, berat, besar, tapi kok bisa terbang. Dan orang bisa nyaman di dalam, itu kan sesuatu yang harus dipelajari, kenapa bisa begitu. Terus apa yang didapat dari jadi menjabat selama 5 tahun lebih itu? Ya saya sih terus terang, karena saya kerja di airline, jadi kita berusaha gimana caranya merawat pesawat. Target saya tidak pernah ada kecelakaan, alhamdulillah. Selama saya mencapai tidak ada kecelakaan fatal. Ya, terus saya bisa menyajikan pesawat sebaik mungkin dengan biaya yang seoptimum mungkin, bukan paling murah ya, tapi biaya yang paling optimum lah. Perusahaan tetap bisa untung. Halo, Ya, makasih Om ya buat waktunya buat wawancara. sama-sama. Saya sama teman-teman saya mau nanya lagi. Kalau saat Om menjabat jadi direktur, masa-masa yang Om mungkin banyak tekanannya atau Om merasa paling Oh iya. susah di mana? Biasanya kalau menjelang peak season itu biasanya lebaran atau liburan anak sekolah. Kalau pas terutama sehari sebelum lebaran kalau ada pesawat rusak, itu yang kayak apa? Yang stresnya paling tinggi. Karena kita bayangin berapa puluh atau bahkan bisa ratusan orang bisa nggak pulang mudik sesuai waktunya kalau pesawat kita rusak, bener nggak? Iya. Maka saya berusaha sekali tidak ada pesawat yang rusak selama mendekati peak season itu gitu ya. Biar orang bisa berlebaran dengan keluarga sesuai harapan. Jadi orang-orang liburan Om kerja ya. Yo harus nggak pernah libur memang kayak gitu. Terus pengalaman menarik Om apa aja yang selama menjabat jadi direktur di Sriwijaya Om? Biasanya paling menarik adalah kalau waktu Sriwijaya memperkenalkan pesawat baru. Kita pernah ngoperate pesawat jenis baru namanya 737 NG 800 sama 737 900 IR. Nah pesawat baru itu butuh keahlian baru, butuh pengetahuan baru. Di situ kita belajar banyak. Dan alhamdulillah pesawat itu waktu masuk ke kita namanya entry to service nggak ada masalah. Itu yang kita paling senang. Lalu menurut Om gimana prospek industri penerbangan di Indonesia? Sangat baik karena Indonesia kan negara kepulauan. Iya. Ya sekarang secara logika adalah moda transportasi yang paling masuk akal ya mau nggak mau pesawat karena kita tidak perlu bangun jembatan antar pulau, cukup bikin landasan 2 atau sampai 3 km udah bisa pesawat apa aja mendarat gitu ya. Jadi harusnya memang kita mendukung dunia penerbangan di Indonesia karena paling cocok. Jadi menurut Om sampai sekarang prospek di Indonesia ya cukup Masih ya? bagus, masih bisa ya? berkembang 3 kali lipat dari sekarang bahkan. Jadi masih lebih bisa maksimal Oh, lagi bisa. ya. Ya, kembali nama saya Pranta. Ananta, Jadi tadi Om jurusan kuliahnya apa ya? teknik penerbangan, Teknik penerbangan di ITB. ITB. Oke. Hal apa yang sulit selama kuliah di ITB? Banyak. ITB terkenal sulit, tapi karena saya dulu suka matematik dan suka fisika, intinya kan kalau belajar teknik, dua hal itu yang fisika dan matematik, ya saya enjoy. Biasanya kalau kita belajar yang kita suka, pasti kita bisa. Beda belajar yang kita udah bisa bosan nanti kita. Oh, oke. Terus kalau misalkan susah senang menjadi direktur saat menjabat dulu itu apa aja sih? Ya, direktur ada suka dukanya. Sukanya memang semua orang memperhatikan kita ya. Artinya kalau kita butuh sesuatu, semua gerak cepat akan menyediakan ya. Dan semua perintah kita pasti didengar, pasti nggak sukanya ya tanggung jawabnya besar sekali. Apalagi kalau saya di teknik, kalau sampai ada pesawat rusak atau amit-amit ya, kalau sampai ada kecelakaan, saya orang nomor satu yang bertanggung jawab. Gitu Jadi ya. dengan jabatan yang segitu besarnya muncul Tanggung jawab yang besar, selalu begitu. Makanya digaji besar juga. Terus kalau misalkan sekarang udah nggak menjabat kan? Enggak. Kegiatan sekarang itu apa aja sih? Saya sekarang bikin perusahaan sendiri, perusahaan engineering, bekerja di bidang modifikasi pesawat, sama juga pembuatan prosedur, sistem komputer dan segala macam lah. Jadi
Memang cita-cita saya pengen punya perusahaan sendiri dari dulu. Tapi kalau tadi kan kata wawancara sebelumnya ya, punya keinginan untuk punya perusahaan mainan. Iya. Sekarang nggak. Saya bikin mainan. Kalau kamu ke rumah saya, kamu akan lihat mainan saya bikin mainan namanya battle game. Tapi bentuknya orang-orangan nggak main. Oh, Jadi menggabungkan Monopoly dengan, pernah main Age of Empire nggak? Mirip seperti itu, cuman bentuknya asli, bukan main pakai komputer. jadi board game gitu. Board game. Kalau boleh tahu ya Om, ilmu apa aja sih yang dipakai waktu ngejabat jadi direktur? Jadi gini, kalau semakin tinggi jabatan, kebanyakan kepake ilmu manajemen. Kebetulan saya sekolah kan 2 kali. Setelah dari ITB saya lanjutin master saya di Australia, Master of Aviation Management. Kalau semakin tinggi jabatan, ilmu manajerial yang kepake, gimana memimpin orang, gimana membaca laporan keuangan, gimana memanage anak buah, segala macamnya. Tapi kalau di awal-awal karir, ya ilmu-ilmu teknik yang kepake ya. Terutama kalau kita penerbangan, ilmu aerodinamika sama ilmu teknik propulsi tentang mesin pesawat itu yang paling banyak kepake. Kalau cara mastiin biar apa sih keselamatan saat penerbangan tuh gimana? Gini, Om? semua pesawat itu udah ada buku petunjuk gimana merawatnya, ya, dan gimana memperbaikinya. Semua ada dari buku, dari acuan dari pabrik, dan itu udah disahkan oleh lembaga kelayakan udara. Nah, kita sebagai pengguna harus strict mengikuti itu, nggak boleh ada perawatan yang kita lewatin. Kayak kamu lah, kalau manusia kamu harus sikat gigi sehari 2 kali biar nggak bolong, atau sebelum tidur gitu. Tapi kalau kamu lupa sikat gigi kamu bisa bolong nggak? Ya seperti itulah. Jadi kita harus rajin, disiplin, dan jujur ya. Jangan merasa menemukan sesuatu tapi kita nggak tulis, udah cuek aja, nggak boleh kayak gitu kan. Harus ada satu baut hilang pun harus dilakukan. Buat pertanyaan selanjutnya, gini, kan Om tuh katanya suka main band juga ya? Ya. Sebagai vokalis juga kan katanya. Nah, kenapa Om nggak ngelanjutin di jalan yang itu? Kenapa nggak ngambil jalan musik sebagai karir gitu? Oh, saya nyanyi hanya ngisi waktu, terutama selagi mandi. Jadi, dan suara saya, vokal saya pas-pasan. Mungkin vokal bagus tapi konsonan jelek. Jadi Bagus, gitu. Om. Ya iseng tuh hobi aja. Hobi saya sebenarnya lebih ke mainan, malah saya pengen kerja yang saya suka itu bikin mainan. It's very fun gitu. Oh, jadi kalau jadi main band itu cuma kayak sampingan Iya. aja, hobi gitu ya? Oke. Terus Om pernah nggak sih dapat hambatan kayak ditentang sama orang tua atau orang-orang terdekat keluarga gitu tentang pekerjaan Om yang Kalau pekerjaan sih enggak, keluarga ya cuman keluarga suka komplain karena saya kerja kan 24 jam. Kalau pesawat rusak tengah malam ya saya harus mikirin gimana menyelesaikannya. Atau tadi kalau musim libur justru saya kerja. Ya itu aja sih. Yang banyak menentang mereka malah hobi saya. Hobi saya itu selain nyanyi, bikin mainan, ngelawak. Nah, keluarga saya itu paling menentang kalau saya suka ngelawak depan umum. Saya pernah ikut suci loh. Oh iya. Dan dapat golden ticket. Iya. Oh iya. Terus Cuman saya nggak masuk TV karena dari 36 besar mereka nyepilin 16 orang masuk TV, saya nggak masuk. oh, Nah itu hobi itu suka ditentang, diketawain orang depan umum. terus ada pesan-pesan nggak buat orang yang pengen untuk kedepannya ngambil bidang kayak Om? Ya intinya Anda harus mencintai pekerjaan, belajar yang kamu suka. Itu pesan saya adalah belajar yang kamu suka, bukan yang kamu bisa. Ya, karena dengan suka kamu akan terus menggali nggak bosan. Kalau dulu saya terus terang pesawat tuh karena saya amazing aja. Pesawat bagi saya benda yang sangat luar biasa gitu ya. Teknologi juga paling canggih karena gini, pesawat adalah salah satu alat transportasi udara yang mendekatkan diri kita pada Tuhan. Nggak percaya? Kalau Anda lagi terbang terus kaptennya bilang, para penumpang mesin kita rusak dua-duanya. Saya yakin kamu semua berdoa, doa yang nggak pernah dibaca juga diucapin. Iya nggak? Beda dengan kamu naik bus. Naik bus bosnya rusak, pasti kamu ngomong-ngomong ke supirnya, supir brengsek, mobil nggak dirawat gitu kan? Nah itulah, jadi saya senang sekali pesawat loh. Oh, oke. Kita punya sedikit hadiah buat Om sebagai kenang-kenangan. Waduh, dari terima kita. kasih. Saya harus bilang wow nggak? Wow. Iya. Ini buat Om. Maaf Terima kalau kasih. nggak terlalu. Salaman dulu. Waduh. Iya. Yang penting Makasih, kenang-kenangan Om. ya. Semoga apa yang kita bicarakan tadi berguna. Ya. Amin. Dan anytime mau nanya-nanya apa lagi, tanyain telepon saya sama Om Faisal, silakan WA, saya akan jawab. Om, coba nyanyi Om. Aku di sini merindukan bayangmu. Mungkin kita harus bisa menahan gejolak, tapi kita manusia yang punya hasrat jiwa. Setiap saat, setiap waktu
ingat dirimu setiap saat, setiap waktu. Ku ingin berjumpa. Dararara. Kau yang terindah hadir dalam mimpiku, kini bertemu dalam jalinan kisah. Mungkin kita bukan cinta, aku tak peduli, tapi kita manusia yang punya hasrat jiwa. Setiap saat, setiap waktu, ku ingat dirimu. Setiap saat, setiap waktu, ku ingin berjumpa, ku ingin bercinta. Oh, walau ku pendam gejolak, namun asmara tetap ada. Tak bisa ku tolak karena kau yang terindah, yang mungkin memuaskan segalanya. Oh, setiap saat, setiap waktu, ku ingin berjumpa. Setiap saat, setiap waktu, ku ingin berjumpa. Oke, terima kasih semua. Nah, makasih. Nah, makasih.